Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Monggo. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Tombo ati iku limo sawarnane, maca Quran angan-angan sak maknane. Kaping pindho wong kang saleh kumpulana, kaping telu salat wengi lakonono. Ayo. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Salah suwijine lamun bisa ngelakoni, insyaallah Gusti Allah nyembadani. Ayo. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra tercinta Suara Giri yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini cerah sekali dan kita mendapatkan kesempatan untuk di udara Suara Giri, dan ini kita manfaatkan untuk tolabul ilmi yang sekaligus ngaji bareng, termasuk tadarus, dan kita maca Quran angen-angen sak maknane, dan kita juga bersilaturahim liwat udara, berzikir, bersolawat. Moga-moga apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah, hidup kita senantiasa mendapatkan ridho, dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat sehingga kita selamat bahagia fit dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Adapun bahasan kita atau kajian kita kali ini meneruskan yang beberapa saat yang lalu tentang ayat-ayat ataupun kalimat-kalimat di Quran yang gharib ataupun muskilat,
yang insya Allah nanti akan saya jelaskan tentang kenapa terjadi gharib, dan sekaligus tentu saja saya akan berusaha untuk menerangkan, menjelaskan apa tafsir ataupun penjelasan daripada ayat-ayat tersebut. Semoga nanti akan menjadi hal yang mencerahkan dan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Sekarang tentang bab yang ada hubungannya dengan sakta. Sakta adalah wakaf atau berhenti sejenak. Ketika membaca kita berhenti sejenak tanpa bernafas, lantas melanjutkan. Nah, untuk ini yang akan kita tampilkan adalah di dalam surat Yasin mulai ayat 51 sampai ayat 52. Di sana ada mim marqadina hadza. Nah, itu ya. Jadi mim marqadina itu ada tanda sin atau sakta. Baru kemudian dilanjutkan dengan hadza, tanpa bernapas. Marqadina tanpa bernapas sekitar satu alif atau dua ketukan, dua harokat. Silakan Pak izin untuk membaca Yasin mulai ayat 51 sampai dengan ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ya. Di ayat 52 itu ada mim marqadina lantas sakta. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Nah, itu ya. Kenapa ini sakta ini? Ini ketika pada hari kiamat, setelah semua makhluk yang bernyawa dimatikan oleh Allah, yaitu di dalam surat Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Jadi kita nanti kan di alam kubur. Kalau di alam kubur itu kan bisa kita mendapatkan nikmat kubur karena kita beriman dan amal kita baik, dan bisa orang yang moga-moga tidak termasuk kita di alam kubur itu sudah mendapatkan azab kubur yang tempatnya di khufratun min khufarin niron, di jurang daripada jurang-jurang neraka. Itu kita hidup, nyawa kita bisa merasakan nikmat, yang dapat nikmat. Tapi bagi mereka yang mendapatkan azab kubur atau siksa kubur, ya tentu saja terus itu pagi sore dikirimi api dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi jami'a wa illa man syaa Allah. Nah, setelah itu kemudian setelah itu
Semuanya kan mati, kita dimatikan. Jadi itu mungkin ya mungkin seperti ledakan ya di alam ini. Jadi ada trompet yang dibunyikan, tapi bukan trompet dunia ini, trompet akhirat ya. Kita semuanya mati kecuali orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Di dalam tafsir disebutkan mereka ini adalah bidodari dan para malaikat yang masih punya tugas, mungkin termasuk malaikat Israfil. Nah, kemudian ini semuanya dibangkitkan, dihidupkan di surat Yasin ayat 51 dan seterusnya itu. Silakan. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kita yang beriman harus yakin bahwa nanti semuanya dibangkitkan dari kuburnya. Ini coba kita lihat. Lalu ditiuplah sangkakala. Sangkakala itu ya trompet, tapi jangan digambarkan trompetnya drum band atau orkes sekarang ya. Ya, yang megang malaikat. Maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya, ya mereka kita-kita ini dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Jadi kalau hidup di sini, ini namanya hari ba'ats, hari kiamat yang sesungguhnya. Justru bangkit semuanya. Tidak hanya rohnya saja, tapi jasmani dan rohani. Itu walaupun tulang belulang kita suka hancur, ataupun barangkali sudah dibakar, ataupun mungkin ya kepalanya di tempat di sebelah utara jauh gitu. Nah, kemudian kakinya di sebelah selatan karena sudah pating beresat. Itu nanti semuanya akan lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya. Ya mereka yang kita-kita dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Nah, yang kafir-kafir yang tidak percaya adanya hari akhir seperti ini, yang tidak beriman atau tidak yakin bahwa nanti kita akan dibangkitkan menghadap kepada Allah, mereka mengatakan qalu ya wailana mim marqadina. Gak ada ambalan. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Keambaan. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi ini yang kafir-kafir ini, yang tidak percaya. Yang kafir termasuk ya orang-orang yang beragama non-Islam ya, itu termasuk. Atau yang tidak percaya gitu aja. Mereka berkata, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, alias dari kubur kami, gitu ya. Langsung dijawab, sampai disebutkan di sini ada sakta, walaupun berhenti akan tetapi tanpa bernapas. Ya, ini gambaran saya itu ya, cepat sekali itu. Ketika orang kafir, loh, celaka ini, enak-enak tidur. Rasa tidur kan sudah dimatikan, termasuk kita-kita itu. Langsung dijawab, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah rasul-rasulnya. Jadi semua rasul, semua nabi itu memberitakan bahwa nanti setelah orang itu mati terjadi kiamat,
Mati semuanya oleh Allah dibangkitkan, digiring atau dikumpulkan di mahsyar, oro-oro mahsyar. Umat manusia terutama seluruh dunia. Ya umat-umat yang lain yang dibangkitkan termasuk jin, setan itu ya dibangkitkan. Ya mereka yang kafir-kafir ya sama seperti ini, merasa mendapatkan sakit atau kesulitan, menakutkan gitu ya. Nah, ternyata memang in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Teriakan itu, teriakan dalam arti peniupan sangkakala itu hanya sekali saja. Maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami, kepada Allah untuk dihisab, untuk diadili. Nah, di sana jangan khawatir, orang yang benar tidak akan disalahkan oleh Allah. Demikian pula orang yang salah, walaupun mungkin ketika di pengadilan dunia sebenarnya dikalahkan, nah, yang salah ya tetap salah, yang benar benar. Jadi kalau pengadilan dunia kan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita ini memberikan keputusan hukum yang zahir, yang kelihatan di mata, walaupun itu mungkin palsu, tapi yang itu. Wallahu yatawalla bisarair. Sedangkan Allah yang menguasai yang rahasia-rahasia. Jadi nanti yang rahasia yang sebenarnya tidak benar kemudian di dunia dibenarkan, itu nanti akan muncul. Tidak akan keliru, Allah memberikan pengadilan ya. Makanya bagi orang yang di dunianya dizolimi ya, jangan takut, jangan khawatir. Itu nanti Allah akan memberikan keputusan yang benar ya. Jadi orang kafir itu begitu nanti. Makanya kita jangan kafir. Atau orang yang tadinya Islam, yang tadinya mukmin, kemudian matinya mati kafir, itu sama itu. Nah begitu. Ini surat Yasin tentang saktah tadi itu ya. Rupanya begitu mereka yang kafir itu merasa takut, kaget, wah celaka kita ini. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami alias kubur kami? Itu langsung dijawab, hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun. Ini kiamat, hari kebangkitan yang memang sudah dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman, dan benarlah semua rasul, semua nabi apa yang diceritakan dari mulai nabi pertama sampai nabi terakhir. Yang benar itu semuanya menceritakan bahwa nanti ada hari kebangkitan. Jadi ada hari hidup sesudah mati. Jadi kalau di dunia ya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya, sawahnya akhirat. Jadi kerjanya di dunia, nanti akhiratnya akan mendapatkan surga. Tapi kalau di dunia ladangnya tidak digarap, malah tambah dipakai untuk kemaksiatan, ya nanti di akhirat itu. Dan itu semuanya. Jadi kalau kita tidak ada yang tidak percaya, berarti oleh Allah dianggap kafir. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang itu tadi mim marqadina hadza. Sekarang waqila man raq. Surat apa itu? Surat Al-Qiyamah ayat mulai ayat 26. Kalla. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq.
dibaca artinya? Tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Ya. Ini tadi kenapa kok manrok tidak dibaca idgham bila gunnah? Kok dibaca izhar yang sekaligus sakta? Nah, ini yang menjadi masalah kan itu. Kalla idza balagatit taraqi. Nah ini wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Nah begitu. Jadi wa qila man raq, dan dikatakan kepadanya, kepada orang kafir yang sedang meregang nyawa, orang yang tidak beriman, yang sedang dalam keadaan sakaratul maut atau naza, itu sudah pasti ya ditentukan nanti mati atau kembali ke situ mati. Itu tadi Allah dikatakan kepada mereka ini, man rok, siapa yang dapat meruqyah, gitu ya. Roko yariku ruqyah, ya, siapa yang bisa menyuwuk atau menyembuhkan. Jadi malah tidak diberikan kegembiraan, malah justru digertak oleh para malaikat, diantaranya man rok, ayo siapa yang yang bisa menyembuhkan, kamu ini akan mati. Makanya tidak disebut wakila marrok, karena kalau man rok, siapa yang dapat menyembuhkan, siapa yang bisa nyuwuk atau siapa yang bisa meruqyah, tidak ada yang bisa. Orang mati ya karena memang ditakdirkan mati ya mati, nazak lama atau cepat ya begitu, orang tidak akan bisa menyembuhkan. Tidak marrok, karena kalau marrok itu kuah dari rebusan daging, itu apa jenisnya? Kaldu, ya, kuah kaldu daging. Itu kalau marrok. Jadi zaman kalau tidak percaya sama delok oleh kamus itu, makanya tidak dibaca marrok. Jadi kalau dibaca marrok jadi begini, waqila marrok, dikatakan dudu gitu, atau kuah tadi daging gitu. Makanya tidak boleh dibawa waqila marrok, harus waqila man rok. Jadi kita ini semuanya kan nanti akan mati, dan mati itu ada nazak, ya, dicabutnya nyawa, sakaratil maut, sekarat ya. Sekarat itu seperti orang yang tertutup gitu ya, dunianya akan tertutup, sakar, atau orang yang akalnya tertutup, itu sakar alias mendem gitu ya. Jadi nanti itu begitu, orang yang sedang sakaratul maut itu sama dengan nazak tadi itu ya. Orang sudah megap-megap baru taubat itu tidak diterima itu. Fir'aun saja dulu karena ngaku sebagai Tuhan, dia sombong sekali dan zalim. Ya, ketika tenggelam di Laut Merah, ya kan, itu sebenarnya mau tobat tapi tidak diterima oleh Allah karena kesombongannya, karena kafirnya dan lain-lain itu. Dan sekaligus itu secara fisik, orang yang sedang nazak atau sakaratul maut itu seperti binatang atau seperti hewan lah ya. Kalau menurut Nabi Idris
yang dikuliti hidup-hidup. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa orang yang sedang sakaratul maut anu naza itu sakitnya seperti orang ditebas pedang 100. Bahkan ada hadis yang mengatakan paling ringannya orang yang naza sakitnya itu ini, ada pohon yang berduri kemudian ditempelkan ke kain sutra. Sudah nempel gitu di kain sutra terus ditarik, ya otomatis kain sutranya itu ya kena itu pasti. Itu paling ringan gitu ya. Maka bagi orang yang kafir, bagi orang yang punya dosa yang tidak diampuni oleh Allah, itu nanti lama itu. Lama sekali itu. Sakitnya seperti itu. Jadi menurut Nabi Idris karena Nabi Idris pernah ngelakoni itu. Seperti hewan yang dikuliti hidup-hidup. Rasulullah SAW mengatakan seperti orang yang dipedang 100 pedang, bahkan yang paling ringan yaitu tadi dahan yang berduri ditempelkan ke kain sutra, ditarik itu kain sutranya ya katut. Masya Allah. Dan itu nanti kita juga mengalami itu. Ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu bagaikan hanya ini saja, seperti dicubit, ya seperti gigit apa gitu, dicubit, hilang sudah cepat. Orang mati syahid itu justru walaupun itu sudah ditembak apa diapakan itu ya tidak terasa, terasanya hanya seperti dicubit sedikit. Itu yang mati syahid. Lah matinya mati bunuh diri ya nemen itu tidak karu-karuan itu. Hanya saja insya Allah kita sebagai orang yang beriman ini telah didoakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah berdoa ketika beliau nazak, beliau mengatakan umat saya ini jangan disakiti supaya nanti, maksudnya umat Islam gitu ya, matinya enteng gitu ya. Dan memang kalau orang kafir atau orang yang zalim seperti tadi itu tidak karu-karuan, bahkan ada yang berhari-hari, bahkan kemudian disebut wakila man rok, ayo siapa yang akan menyembuhkan, tidak ada. Itu ya, di samping kesakitan. Tapi orang yang beriman, beramal soleh, itu barokah doa Rasulullah, itu nanti akan seperti rambut dicabut dari tepung, dihaluskan. Malaikatnya tahu iki Pak izin ini imannya kuat ya, kayak ngaji api yang ngomong seru dan gak kerasa. Bahkan orang yang beriman dan betul-betul istiqomah di dalam hidupnya, istiqomah imannya, istiqomah melaksanakan ajaran agamanya, orangnya baik, walaupun secara fisik ya, walaupun secara fisik itu sakitnya luar biasa seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi ada ayat dari surat Fussilat, di sana disebutkan ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Coba dibaca surat Fussilat ayat 30 ya. 30. Betul? Sama 31. Iya, coba dibaca dan artikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Ya, artinya sudah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan peroleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu peroleh apa yang kamu inginkan dan peroleh apa yang kamu minta, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Jadi para ulama mengatakan bahwa kalau orang itu beriman dan istiqomah di dalam imannya, di dalam syariatnya, ketika nanti dalam keadaan sakaratul maut, yang pada saat itu mestinya sakitnya luar biasa, akan tapi oleh Allah dikaruniai turunnya para malaikat memberikan kabar gembira. Jangan takut, jangan sedih apa yang sudah kamu tinggalkan, jangan takut masa depanmu itu. Kami sebagai penolongmu, kami sebagai temanmu, kata para malaikat itu begitu. Itulah surga yang dijanjikan untuk. Jadi diperlihatkan surga. Jadi mau mati itu diperlihatkan, wah ini tempatmu nih. Jangan apapun enak. Ini memang sebagai imbalan yang diberikan oleh Allah kepada kamu sebagai orang yang mau beramal. Wah, gak kerasa terusan, gak kerasa. Itu bagi orang yang ya moga-moga nanti kita termasuk orang yang terus beriman dan istiqomah di dalam melaksanakan ajaran agama ini, sehingga nanti kita husnul khotimah. Apalagi kalau kita sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya dengan la ilaha illallah maka masuk surga. Yang di sini disebutkan yang penting sampai mati beriman dan istiqomah imannya. Ya, jadi kalau umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim ya sama. Makanya di situ disebutkan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi kalau umatnya Nabi Ibrahim, ya saya yakin la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Umatnya Nabi Isa, la ilaha illallah Isa ibnu Maryam Rasulullah. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya di situ tidak disebutkan nabinya, tapi innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu saja. Kok bisa ini tidak terasa? Nah, itu ya. Padahal sakitnya luar biasa. Sehingga ada seorang waliullah yang penasaran, ingin tahu buktinya bagaimana orang yang beriman dan istiqomah itu ketika nazak yang sakitnya luar biasa, tapi gak kroso, malah tambah senang. Waliullah ini kemudian tahajud dan kemudian munajat kepada Allah. Nah, ternyata mimpi di
mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengatakan, karena pertanyaannya seperti tadi itu, baca surat Yusuf. Nah, gitu. Akhirnya bangun, penasaran, ya surat Yusuf gimana ini ya. Terus sholat lagi, munajat lagi, tidur lagi. Datang Rasulullah lagi itu, baca surat Yusuf. Nah, masih bingung dia. Akhirnya sholat lagi, ketiga baca surat Yusuf, dan akhirnya dibaca betul. Di situ ada ceritanya Nabi Yusuf yang dipamerkan oleh siapa itu, Zulaikha, di depan istrinya orang-orang kaya dan penggede-penggede di Mesir. Itu ternyata falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Jadi kan Zulaikha itu ngundang ibu-ibu yang kaya-kaya, yang istrinya pejabat-pejabat di Mesir pada saat itu, yang semuanya tidak percaya, kok Zulaikha ini kok kebimbang sama anaknya atau sama apanya itu ya, pembantunya namanya Yusuf katanya ya. Akhirnya Zulaikha mengundang mereka, tiap orang dikasih buah-buahan, dikasih makanan, dan juga diberikan alat untuk ini pisau gitu ya, dikasih pisau. Nah, kemudian ya, Nabi Yusuf itu dikeluarkan, barang dikeluarkan, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ketemu pokoknya di surat Yusuf kamu cari. Jadi pada saat Yusuf, Nabi Yusuf keluar, wah gitu Nabi Yusuf. Dan perempuan-perempuan yang diundang itu kan sedang asik-asiknya ngobrol sambil makan-makan hidangan yang memang disediakan. Barang ketok Nabi Yusuf, wah semuanya menjerit, waduh, ini bukan manusia ini, wah hebat sekali. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Wah ini bukan manusia, ini malaikat. Sambil sambil ngoncei apel, ngoncei pisang dan lain sebagainya. Tahu-tahu banyak yang justru saking lupanya, saking terpesonanya terhadap Nabi Yusuf yang memang ganteng itu, mereka lupa ternyata driji-drijinya itu, jari-jarinya itu terpotong. Barang Nabi Yusuf sudah lalu, jerit semuanya, kesakitan. Ya, ada ketemu? Belum ketemu ya. Pokoknya di surat Yusuf yang mencari. Nah ini apa artinya? Begini, Nabi Yusuf pada saat itu kan manusia dunia ya. Itu pun orang yang terpesona sampai lupa ketika tangannya terputus, diiris-iris sendiri itu. Apalagi ketika orang yang sedang sakaratul maut, sedang nazak, yang mestinya itu sakitnya luar biasa, diperlihatkan tempatnya di sorga, nikmatnya di sorga, ya lebih lagi. Makanya walaupun rasanya orang yang nazak itu seperti binatang yang dikuliti hidup-hidup, seperti orang yang dipedang. Jadi kalau umat Muhammad, umat Islam, orang yang beriman, ternyata saking terpesonanya, saking senangnya melihat sorga yang dijanjikan itu, sampai lupa rasa sakitnya, langsung seret gitu aja, langsung alam kubur. Insya Allah ya. Makanya kita juga harus punya sangu ya. Sangu kita ya, iman kita ini harus betul-betul mantap, konsisten, istiqomah, tidak pakai munafik, betul-betul bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Dan itu terus kita usahakan
sampai ketika kita dipanggil dalam keadaan sakaratul maut itu. Nah, jadi itu tadi apa tadi itu? Wakilah man rok itu dikatakan pada mereka yang kafir, loro kapok wan ya, ayo siapa yang bisa menyembuhkan? Tidak ada itu ya. Nah, kemudian kalla bal rona, ini juga sakta ini. Kalla bal rona, surat 83. Surat apa itu? At-Tatfif atau Al-Mutaffifin, atau surat nomor 83 ya, ayat 12 sampai ayat 14. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. At-Tatfif ayat 12-14. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, silakan surat At-Tatfif ayat 12 sampai berapa tadi itu? Iya, silakan. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Ya. Jadi di sini ada kalla bal rona. Kenapa tidak lam sukun bertemu ro ini menjadi idgham mutajanisen? Betul ya? Kenapa tidak dibaca kalla barron? Nah, gitu ya. Ini tadi kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Rona, apa yang mereka kerjakan orang-orang berdosa ini, orang-orang zalim, orang-orang banyak maksiat. Ya, itu ternyata menurut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hati itu kan bersih ya. Hati nurani yang asli itu bersih. Jadi ini bukan hati dalam arti jantung fisik atau liver fisik, itu bukan, tapi ya hati batin ya, hati nurani. Jadi kalau ada penyakit hati itu penyakit hati rohani. Nah, ini. Jadi kalau orang itu berdosa, itu ada titik hitam di hatinya. Kalau tiap saat berdosa, banyak titik hitam sehingga hati itu menjadi tertutup dengan titik hitam, tertutup hitam gitu ya. Bal rona ala qulubihim ya. Jadi kalau orang itu banyak berdosa, hobi berbuat dosa, itu sulit untuk mendapatkan hidayah iman. Sulit untuk mendapatkan keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini termasuk. Tadinya kan wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidak ada yang mendustakannya, mendustakan hari pembalasan, hari berpangkit, hari kiamat, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Jadi orang yang melampaui batas, karu-karuanlah kelakuannya, dan orang-orang yang suka berdosa.
Karena kalau sudah begitu kan hatinya tertutup itu, mestinya terbuka untuk menerima hidayah, jadi tidak mau. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Nah, itu kan tanda tidak percaya itu kepada ayat Al-Quran, kepada ajaran agama. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bal rona, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah rona ala qulubihim, menutupi hati mereka. Karena apa yang dikerjakan ketika di dunia, banyak dosa, banyak berbuat keterlaluan, beraninya untuk melanggar ajaran agama, sehingga tidak dapat hidayah, karena dia sendiri yang menutup. Jadi orang kafir itu kan menutup diri. Nah, terus orang itu supaya tetap mendapat hidayah itu bagaimana ini? Itu ada fabashir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Nah, ini kata Allah, fabashir ibad, berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'unal qawla, yaitu mereka yang mau mendengarkan nasihat, yaitu mereka yang mau mendengarkan pitutur, kemudian mengikuti fattabi'una ahsana, mengikuti ajaran atau pitutur atau nasihat yang terbaik, yaitu nasihat agama, nasihat yang menjadikan selamat dunia dan akhirat. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka inilah orang-orang yang tetap mendapatkan hidayah dari Allah, mendapat iman. Wa ulaika hum ulul albab, mereka inilah orang-orang yang mempunyai hati nurani. Ya. Jadi begitu. Makanya kenapa sih ada orang yang sulit atau tidak mau, katakanlah mendengarkan pengajian itu tidak mau, dituturi orang yang tidak mau, sehingga mereka ini berarti hatinya tetap itu tertutup. Yang nutupi dia sendiri, sehingga tidak mau menerima pitutur, tidak mau menerima ajaran agama, tidak mau mencari ilmu, sehingga sampai mati. Ya, itu tadi man robal rona, gitu ya. Dalam hatinya ada rona. Rona ini ya ada titik-titik hitam yang menutup, sehingga tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak dibaca kalla barrona, tapi dibaca kalla bal rona. Karena kalau tidak dibacakan labal orona, yang mestinya bahkan mereka menutupi ya dengan perbuatannya itu, di hatinya ditutup hitam gitu ya, sehingga kalau menjadi baron ini kan kebaikan itu ya, hal-hal yang baik itu baron ya, abror itu yang baik gitu ya, jadi kan akan berubah itu nanti. Nah, itu ya. Jadi di sini ada kalabal rona, tidak boleh dibaca kalabaron, karena kalau sudah baron maknanya akan berubah. Jadi itu. Kok orang-orang bisa baca itu ya, karena Al-Quran itu tentang kifi ya, dari gurunya dari gurunya, terus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah begitu ya jangan dirubah-rubah. Jangankan itu ya, kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita tidak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Tapi kita baca alhamdulillahi rabbil alamin misalnya ya, itu berubah maknanya itu. Jadi kalau alhamdulillah pakai hak, kemudian rabbil alamin pakai ain, itu maknanya alhamdulillahi, segala puji itu kepunyaan Allah, segala pujian itu kepunyaan Allah. Ya, baik Allah yang memuji kepada zatnya, Allah yang memuji kepada makhluknya, kepada nabinya misalnya, seperti Allah mengatakan kepada Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Allah memuji kepada kanjeng Nabi SAW. Atau pujian manusia, seseorang kepada Allah, nah, kita memuji Allah, Ar-Rahmanir Rahim, itu memuji Allah. Atau orang memuji sesama temannya, ya, misalnya temannya kok pinter sehingga kita lulus dengan apa ya, dengan nilai terbaik, sampan hebat ya, sampan hebat sekali. Itu seorang muji, apa boleh Pak? Boleh muji. Hanya saja kita kalau hidup berbuat baik ataupun apa saja, jangan menginginkan pujian orang kepada kita. Itu riya itu ya. Bahkan bisa menjadi syirik khafi. Kita berbuat supaya dinilai oleh orang, wah ini hebat, orang ini hebat, itu jempol ini. Itu niatnya seperti itu, atau ketika berbuat memang ada keniatan seperti itu, tidak boleh, tidak boleh. Tapi ketika kita baik dan ada orang yang memuji, nah, semuanya itu pujian balik pada Allah. Makanya kalau kita dipuji orang, Mas, sampean kok ganteng, alhamdulillah, ya alhamdulillah saja. Atau ya boleh terima kasih, tapi jangan sampai wah jempol saya harus dipuji nih, enggak betul. Harus alhamdulillah, segala pujian itu semuanya bagi Allah. Kenapa kok bisa ganteng? Karena yang membuat ganteng, yang menakdirkan itu kan Tuhan, Allah, gitu ya. Nah, jadi kita boleh berbuat apa saja, kemudian ada yang memuji. Itu hakikatnya pujian itu kepunyaan Allah. Demikian juga kalau kita memuji Allah, ya jelas itu punya Allah. Makanya ketika kita membaca Fatihah, ketika kita memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, itu Allah senang tuh. Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku ini telah memujiku. Nah, ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, dijawab oleh Allah, asna alayya abdi, hambaku ini telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, itu Allah kemudian mengatakan Al-Dhamani abdi. Nah itu ya, hambaku ini sungguh telah mengagumkan. Itu kan dapat pahala itu ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Tapi kalau membacanya tidak seperti itu, tidak menjadi alhamdu tapi alkamdu misalnya ini ya. Tapi ya kita ini kan banyak yang tidak bisa, tidak apa-apa itu. Allah saya yakin mengampuni itu. Saya yakin mengampuni. Kita harus berbaik sangka aja. Tapi kita harus belajar supaya bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Itu segala puji bagi Allah, zat yang menuhani semua alam ini, atau yang menguasai semua alam ini. Tapi kalau alkamdu apa? Kesedihan yang sangat. Alhamdu itu kesedihan yang sangat gitu ya. Rabbil alamina, yang menguasai semesta alam, pakai ain. Tapi kalau Rabbil alamina, alam itu penyakit itu yang menguasai, mohon maaf ini penyakit semuanya. Padahal kan ya semuanya kekuasaan Allah, tapi kalau menjadi alamin, bukan alam gitu ya, bukan alam.
Demikian juga ketika ada orang takbir ya, mestinya kan Allahu Akbar, pendek. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Tapi ternyata ada orang yang Akbar, itu maknanya beda itu. Jadi kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tapi kalau akbarnya panjang, akbar gitu ya, kendang besar alias beduk. Nah, artinya itu akbar, itu beduk itu. Bukan kendang kecil lagi, tapi kendang besar itu bar gitu ya. Makanya kalau sampai adzan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak boleh itu. Harus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi memang ada kalimat-kalimat di bahasa Arab termasuk yang di Al-Quran yang kalau dibaca salah maka maknanya akan berubah. Nah itu ya. Makanya kalau kita membaca Al-Quran salah huruf itu kalau di MTQ itu langsung salah 3 itu. Ini namanya lahan jali itu ya, lahan jali. Kalau salahnya salah tajwid ya, kurang dengung ya, itu lahan juga, lahan khofi ya. Kalau berubah makna ya, kita baca Al-Fatihah yang mestinya itu menurut Imam Nawawi, orang baca Al-Fatihah di dalam sholat itu roknya tasdidnya itu ada 14, ada 14 itu. Coba ya dihitung ya. Bismillah 1, Bismillah 1, Hirrah 2, Manirrahim 3, Alhamdulillah, lillah atas di Rabbil alamin berarti 5. Terus Ar-Rahmanir-Rahim 2, Ar-Rahmanir-Rahim berapa itu? Bismillah dan Bismillahirrahmanirrahim 3, Alhamdulillahi Rabbil Alamin 5, Ar-Rahmanirrahim 7, Maliki Yaumiddin, nah ini 8, Middin ini tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 10, Iyyaka 1, na'budu wa iyyaka nasta'in 10. Ihdinas siratal, ihdinas siratal mustaqim tasdid 1 berarti 11. Siratal ladzina tasdid 12, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad, ini lagi 13, waladdallin 14. Jadi kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, itu berarti Fatihahnya tidak sah. Kalau jadi imam seperti itu maka semuanya tidak sah, bukan hanya imamnya saja yang bisa tidak sah sholatnya menurut fikih seperti itu. Nah, ya, kurang tasdid. Tasdid ada berapa tadi? Ada 14. Bismillahirrahmanirrahim 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin 4, Ar-Rahmanir-Rahim 6, Maliki Yaumiddin 7, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 9, Ihdinas siratal mustaqim 10, Siratal ladzina,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi semuanya 14. Itu memang harus dititeni. Wah, saya Fatihah saya masih belum bisa. Tidak apa-apa, itu Allah kan tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa seseorang kecuali kemampuannya. Tapi ya wajib untuk mempelajari, wajib untuk thalabul ilmi. Ya, itu. Kalau tidak mau berthalabul ilmi ya dosa itu. Makanya orang thalabul ilmi itu disebutkan dalam hadis Kanjeng Nabi SAW, beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka oleh Allah dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Karena kita sholat, karena kita puasa, kita haji, kita zakat, kita sedekah, itu kan harus betul itu ya. Dan kalau sudah betul, karena mencari ilmunya saja sudah mudah untuk masuk surga. Makanya kalau ada orang sudah diilmoni betul-betul, kali masih salah saja, yaitu saya yakin itu Allah Ghafurur Rahim. Demikian, moga-moga ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.